wasallam. Lalu Asma berkata, "Wahai Abu Bakar ayahku, engkau masih sakit, engkau mukanya berdarah-darah, wahai ayahku, engkau masih memikirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra. Ketika Sayyidah Fatimah Zahra melihat ayahnya ketika beliau berjalan menuju ke masjid, setiap harinya beliau dilempar dengan batu, saudara. Setiap harinya Rasulullah diludahi. Setiap harinya Rasulullah dilempar dengan kotoran kambing, dilempar dengan kotoran unta. Anaknya Rasulullah, Sayyidah Fatimah, menangis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di Ka'bah, dilempar dengan kotoran juga oleh orang-orang kafir. Lalu anaknya berkata, "Wahai Abah, alangkah zalimnya itu orang kafir kepada engkau, wahai Abah. Padahal engkau tujuannya ingin menyelamatkan dia dari neraka, wahai Abah." Kata abahnya, "Wahai anakku Fatimah, jangan engkau khawatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjauhi Abah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongi Abah, wahai anakku Fatimah." Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, itulah singkat cerita dari kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra. Allah Subhanahu wa ta'ala memakai kata subhanah. Subhanah ini, lafaz subhanallah bisa kita gunakan untuk melihat sesuatu yang agung, untuk melihat sesuatu ciptaan Allah yang agung. Di dalam kisah Isra Mi'raj tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memakai kata subhanah. Kenapa Allah memakai kata subhanah? Karena kejadian Isra Mi'raj ini tidak masuk akal, saudara. Hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang bisa. Sebelum kita membahas dari Isra Mi'raj, kita mari perbaiki akal kita, saudara. Api bisa membakar apa tidak? Api bisa membunuh apa tidak? Api bisa mematikan apa tidak? Apakah api bisa membunuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Api tidak bisa membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan api itu untuk menyentuh kulit Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kejadian ini kita pikir dengan otak kita, kita renungi dengan otak kita, gak mampu otak kita, saudara. Gimana biar mampu? Yaitu melalui dengan keyakinan hati kita. Kalau ini antum diyakini dengan hati, insya Allah masuk akal. Karena akal kita gak mampu, saudara. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna, yang mana di dalam Masjidil Aqsa tersebut sudah Allah berikan keberkahan di dalamnya. Kalau kita membahas tentang Isra Mi'raj, sudah gak ada batas waktunya, saudara. Bisa-bisa besok pagi belum selesai. Kita bahas intinya saja, sebab malam ini saya masih ada 3 acara lagi, saudara. Kita ambil hikmah dari kejadian Isra Mi'raj. Inti dari Isra Mi'raj tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad ke Sidratil Muntaha untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi agar melakukan sholat 5 waktu. Di perjalanan Nabi ke langit yang 6, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai anakku yang saleh, wahai Nabi yang saleh." Lalu Ibrahim berkata, "Ya Rasulullah, sampaikanlah salamku buat umatmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kata Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata lagi, "Wahai Rasulullah, memperbanyaklah
dari umat-umatmu menanam pohon-pohon surga. Karena di surga tersebut tanahnya sangat bagus dan sangat subur, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apa itu pohon-pohonan surga wahai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim berkata, ya Rasulullah, bahwasanya pohon-pohonan surga adalah lafaz la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah dari umatmu mengucapkan lafaz la haula wala quwata illa billah, karena orang yang memperbanyak lafaz itu akan mendapatkan pohon-pohon di surga yang sangat banyak, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung datang Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketujuh ke Sidratil Muntaha berjumpa dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi salat 5 waktu. Jangan kita tinggalkan salat 5 waktu ini, saudara, karena salat 5 waktu ini menentukan kita ini orang baik atau orang jahat. Karena salat 5 waktu ini menentukan kita orang penghuni neraka atau penghuni surga. Karena Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata bahwasanya perkara-perkara yang menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah orang yang selalu meremehkan tentang sholat, orang yang selalu meninggalkan sholat. Hati-hati, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwasanya orang tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Berkata Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith berkata, beliau Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith juga berkata, wahai umat Islam, kata beliau, hendaknya engkau bersedekah kepada hewan-hewan apabila engkau berbaik kepada mereka, apabila engkau bersedekah dengan mereka, Allah Subhanahu wa taala menulis bagimu pahala sedekah. Tetapi jangan kau beri harta-hartamu kepada orang yang selalu meninggalkan sholat. Apabila hartamu engkau beri kepada orang yang selalu meninggalkan sholat, karena itu bukan sedekah, itu tidak ada pahalanya, kata Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Saudara, hati-hati tentang sholat, saudara. Hati-hati. Hati-hati, perkara ini yang mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah. Perkara ini yang membuat amal-amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau adalah orang yang selalu istiqomah di dalam sholatnya. Pernah ada riwayat bahwasanya saat itu Sayyidina Umar bin Khattab ketika sholat subuh, beliau takbir Allahu Akbar. Setelah mengucapkan Allahu Akbar, lalu datang Ibnu Muljam, orang-orang Majusi membawa pisau. Kemudian perutnya Sayyidina Umar dibacok 3 kali, saudara, sehingga darah-darahnya menetes. Darah-darahnya menetes beliau. Lalu sholat digantikan oleh sahabat yang lainnya. Beliau merasakan kesakitan, beliau merasakan kepedihan. Ketika sahabat yang lainnya selesai sholat, beliau berkata kepada Umar, wahai Umar, hendaknya engkau sholat, wahai Umar. Lalu Sayyidina Umar sadar, oh iya, alangkah meruginya bagi orang yang selalu meninggalkan sholat, alangkah celakanya bagi orang yang selalu meninggalkan sholat, kata Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar sholat, padahal tubuhnya berdarah-darah. Sedangkan kita, saudara, apakah kita nunggu berdarah-darah dulu baru sholat? Tidak, kita malahan meninggalkan sholat, menjauhi sholat, tidak melakukan sholat. Salafun soleh itu paling giat dalam urusan sholat. Nabi Muhammad, hiburan Nabi itu adalah sholat, saudara. Bukan hiburan Nabi itu HP, bukan hiburan Nabi itu bioskop, bukan, saudara. Hiburan Nabi itu adalah sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sampai kakinya bengkak, saudara. Lalu Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau melakukan sholat sampai bengkak, ya Rasulullah, sedangkan engkau adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah, sedangkan engkau adalah orang yang pasti dijamin oleh Allah surganya.
Lalu Nabi berkata, afala abdan syakura wahai Aisyah, wahai Aisyah, aku ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur wahai Aisyah. Walaupun saya sudah dijamin, tapi tetap saya mengerjakan sholat dengan sepuas-puas hati saya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya mengaku ingin masuk surga, mengaku cinta Nabi Muhammad, mengaku cinta Allah, mengaku rindu Nabi Muhammad, tapi meninggalkan sholat. Apakah ini dinamakan cinta atau bukan? Bukan. Cinta apa ini? Cinta palsu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati saudara, kalau engkau tidak sholat, siapa yang menolong kalian? Siapa? Antum minta pertolongan sama siapa nanti di akhirat? Di padang mahsyar panasnya sangat luar biasa saudara. Minta pertolongan sama siapa kita? Panas, kita berjalan aja kaki sampai hancur saudara. Kita berjalan kepala kita sampai hancur saudara, saking panasnya saat itu. Lalu kita minta pertolongan sama siapa saat itu? Ibu kita? Lah, ibu kita tidak akan menolong kita. Minta sama ayah kita? Tidak. Ayah kalian tidak akan menolong. Minta sama anak kita yang mana? Gak ada yang kita menolong kita saat itu. Yang menolong kita saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau selalu meninggalkan salat, meninggalkan solawat, meninggalkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, hati-hati engkau akan mati dalam keadaan su'ul khatimah dan tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila di hatimu tertanamkan rasa cinta dengan Nabi, maka barengilah kecintaan itu dengan amal-amal baik supaya antum diakuin menjadi cucu atau menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada salafuna soleh yang menangis. Ada seorang soleh, ini terlahir ini saudara. Dulu ada seorang salafuna soleh yang menangis. Beliau menangis sampai air matanya bercucuran dari matanya saudara, bercucuran. Lalu orang-orang bingung, wahai imam, wahai orang soleh, apa yang tertimpa, apa yang menimpa kamu wahai imam? Apakah antum kena musibah wahai imam? Apakah abahnya antum meninggal wahai imam? Kata imam tersebut, tidak, aku tertimpa musibah yang lebih besar dari itu. Lalu apakah ibumu meninggal wahai imam? Tidak, justru aku ditimpa permasalahan yang lebih besar dari itu. Apa wahai imam? Yaitu aku terlambat sholat berjamaah bersama dengan imam. Itu hanya terlambat sholat berjamaah, itu beliau sampai menangis-menangis saudara. Beda sama kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat kepada antum semua yang hadir. Insya Allah yang hadir semua ini Allah tetapkan menjadi orang ahli surga, orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, orang yang selalu mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad, orang yang selalu diakuin oleh Nabi Muhammad, orang yang selalu disanjung-sanjung oleh Nabi Muhammad, sampai kita berada di akhirat kelak, sampai kita berada di padang mahsyar, sampai kita berada di surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Allahumma syarrifna wa karrimna bi ru'yati sayyidina Muhammad. Allahumma syarrifna wa karrimna bi ru'yati sayyidina Muhammad. Allahumma syarrifna wa karrimna bi ru'yati sayyidina Muhammad. Saya mendapatkan amanat dari Habib Bahar bahwasanya beliau tidak bisa hadir saudara, karena beliau lagi berada di Surabaya. Beliau dalam keadaan sakit berada di Surabaya sekarang. Beliau minta maaf tidak bisa hadir. Namun di dalam yang antum yang hadir semua di sini, jangan tinggalkan majelis ini saudara. Kita terus sampai bermalam-malam sampai kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tausiah agama yang telah disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman